Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Fajiani, NIM A7101957, mata kuliah Keamanan Jaringan, kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan nomor 2, berikut penjelasannya. Bagaimana para penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Lalu langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut? Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack komputer cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh seseorang, orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aplikasi ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut, jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu yang pertama adalah interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua adalah interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak keseluruhan. Admin asli itu masih bisa login. Yang ketiga adalah fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Yang keempat adalah modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Cara agar mencegah cybercrime agar tidak terjadi. Yang pertama adalah penetration testing. Pada dasarnya, penetration testing atau pen test adalah metode pengujian keamanan pada infrastruktur IT yang dilakukan dengan cara yang sering digunakan oleh hacker. Artinya, para pen tester, orang yang melakukan pengujian pen test, akan melakukan simulasi serangan cyber untuk mengetahui bagaimana tingkat keamanan pada sistem yang Anda kembangkan. Dari pengujian tersebut dapat mengetahui kelemahan atau kerentanan apa saja yang ada pada sistem sehingga perbaikan dapat segera dilakukan. Yang kedua adalah melaksanakan pelatihan karyawan. Perlu diketahui, selain karena sistem keamanannya lemah, pelanggaran keamanan cyber yang terjadi juga banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Salah satu jenis serangan yang banyak dipergunakan untuk mengelabui target adalah dengan melakukan serangan social engineering. Para hacker melakukan serangan tersebut karena mereka memahami bahwa manusia atau user menjadi rantai terlemah pada sebuah sistem keamanan. Yang ketiga, selalu memperbarui software yang digunakan. Pengembangan software biasanya akan melakukan perbaruan versi pada sistem yang mereka kembangkan. Untuk peningkatan kualitas software, baik dari sisi performa atau sistem keamanan di dalamnya. Jika hacker melihat Anda masih menggunakan software lama yang memiliki cacat kode di dalamnya, mereka akan dapat mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk masuk dan mengakses data-data penting di dalamnya. Akibatnya, kasus kebocoran data dapat terjadi sehingga merugikan perusahaan dan pelanggan. Yang keempat adalah gunakan kata sandi yang kuat. Penggunaan password yang kuat merupakan salah satu cara mencegah cybercrime di perusahaan. Antara satu aplikasi dengan aplikasi lain juga tidak boleh menggunakan kata sandi yang sama. Untuk menghasilkan kata sandi yang kuat, Anda dapat mengikuti beberapa tips berikut. Yang pertama adalah gunakan karakter yang panjang. Kedua adalah komunikasikan kata sandi menggunakan angka, simbol, huruf kapital, dan huruf kecil. Yang ketiga adalah jangan menggunakan informasi pribadi sebagai password, seperti tanggal lahir. Yang kelima adalah membuat sebuah sistem security plan. Security plan adalah dokumen formal yang memberikan gambaran umum tentang persyaratan keamanan untuk sistem informasi, serta berisi penjelasan mengenai pengendalian keamanan yang perlu direncanakan untuk memenuhi persyaratan berikut. Yang keenam adalah enkripsi dan backup data sensitif secara rutin. Backup data juga akan melindungi data-data Anda ketika terjadi kerusakan pada sistem komputer. Dapat melakukan backup data ke drive eksternal atau perangkat portable lain seperti USB flash drive atau USB disk. Untuk backup yang lebih aman, Anda juga dapat menyimpan ke dalam cloud yang menggunakan enkripsi ketika mentransfer data, menyimpan data-data Anda. Yang ketujuh adalah gunakan layanan hosting yang aman. Jika Anda mengelola website perusahaan, pastikan website tersebut menggunakan layanan hosting yang aman, sehingga data-data akan terlindungi. Anda juga perlu memastikan bahwa layanan hosting yang Anda gunakan dapat memberikan perlindungan terhadap serangan cybercrime seperti DDoS. Yang kedelapan adalah menggunakan Web Application Firewall atau WAF. Untuk melindungi web perusahaan, Anda juga membutuhkan Web Application Firewall, yaitu aplikasi firewall untuk aplikasi HTTP. WAF ini akan berfungsi sebagai gatekeeper yang melindungi website atau web application perusahaan.
Yang kesembilan adalah gunakan security software. Salah satu untuk cybercrime yang banyak menyerang perusahaan adalah infeksi malware, baik itu dalam bentuk serangan ransomware, worm, trojan, atau yang lain. Malware atau malicious software ini sengaja dirancang untuk merusak perangkat Anda, mencuri data-data sensitif, dan berbagai tujuan jahat lainnya. Sekian presentasi saya dari nomor 2. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.